Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Kahalilah Hidayat ingin menyelesaikan tugas UAS Psikologi Dakwah yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Wira Hadi Kusuma SOSI. Baiklah, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi dakwah dan tujuannya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Psikologi dakwah menurut bahasa, psikologi dakwah berasal dari bahasa Yunani. Psikologi dakwah terbagi menjadi dua kata, yaitu psaike dan logos. Psaike artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Menurut terminologi, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia agar manusia dapat menyembah Allah dengan benar dan mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Baiklah, tujuannya adalah yang pertama, memberikan pandangan kepada para pendakwah tentang perilaku para mad'u yang akan disampaikan dakwahnya agar mereka mudah untuk mengajak mereka ke ajaran Islam yang baik dan benar. Tujuan yang kedua adalah memberikan pandangan kepada para pendai tentang perubahan perilaku para mad'u yang disampaikan melalui dakwahnya sehingga mereka bisa merubah sikapnya. Soal yang kedua adalah jelaskan intisari dari makalah yang kalian buat. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan makalah saya tentang proses penyampaian dakwah dan penerimaan dakwah. Proses penyampaian dakwah terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu proses penyampaian stimulus informasi, pengelolaan informasi, penyimpanan informasi, dan kembali menyampaikan suatu informasi tersebut. Dan ada 3 hal yang bisa membuat suatu dakwah itu berhasil. Yang pertama, siapa yang akan menyampaikan dakwah, metode apa yang disampaikan saat berdakwah, dan siapa yang akan menerima dakwah tersebut. B. Penerimaan dakwah. Penerimaan dakwah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sensasi. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, memori. Yang keempat, berpikir. Sensasi adalah stimulasi indera yang dimiliki oleh kita sendiri. Contohnya, saat dai naik mimbar, dia memiliki badan besar. Itu panca indera mata kita melihat ke dai tersebut. Dan ketika dai itu berbicara, kita mendengar suara dai tersebut sangatlah lembut. Berarti itu panca indera telinga pendengaran kita sudah berfungsi. Yang kedua, yaitu persepsi. Persepsi adalah penglihatan objek ataupun hubungan-hubungan yang dapat menyimpulkan informasi dan menyimpulkan sebuah pesan. Contohnya seperti kita melihat saat dai berbicara, dia mungkin memiliki rasa lucu ataupun humor. Pasti kita bisa menyimpulkan dia adalah pendai yang lucu. Yang ketiga adalah memori. Memori terdapat pada setiap manusia. Memori dapat dilihat dari saat seseorang bertanya ketika apa yang disampaikan oleh dai yang dia tonton pada beberapa waktu lalu. Kemudian dia menceritakan kembali dan berpikir. Dan yang terakhir adalah berpikir. Berpikir adalah ketika dai menyampaikan suatu dakwah, dia berpikir bahwa dia pernah melakukan suatu kesalahan itu. Mungkin setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh dai tersebut, dia tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baiklah, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana sosok ideal seorang dai. Yang pertama adalah ikhlas dalam berdakwah. Tentu saja seorang dai harus ikhlas dalam berdakwah. Jika ia menyampaikan sebuah ilmu,
pasti itu akan berguna bagi setiap orang yang mendengarnya. Tetapi jika dai tersebut tidak ikhlas dalam menyampaikan ilmu itu, maka pesan disampaikan dalam dakwah tersebut mungkin tidak akan tersampaikan kepada mad'u yang akan mendengarkan. Yang kedua adalah ilmu. Seorang dai harus memiliki ilmu yang lebih tinggi dari orang-orang sekitarnya. Karena ilmu tersebut bisa diberikan ataupun diajarkan kepada orang-orang sekitar agar mereka lebih paham tentang agama yang diajarkan. Yang ketiga adalah beramal dengan apa yang didakwah. Maksudnya di sini adalah seorang dai harus mencontohkan yang baik dulu kepada para mad'u ataupun pendengar ataupun melihat contoh perilaku yang baik agar mereka bisa menirukan perilaku tersebut untuk dijadikan patokan bahwa dai itu pernah melakukan ini. Yang selanjutnya adalah hikmah. Seorang dai harus menyimpulkan suatu hikmah dari dari dakwah yang disampaikannya agar setiap mad'u yang mendengarkan bisa mengerti apa yang dimaksud oleh dai tersebut. Yang selanjutnya adalah sabar. Seorang dai harus memiliki kesabaran yang tinggi. Mungkin di setiap daerah ada dai yang dihina ataupun dihujat orang lain karena dia tidak suka oleh dai tersebut. Dai itu harus sabar, jangan cepat terpancing amarah. Jika cepat terpancing amarah, itu sama saja mereka seperti orang-orang yang lain. Baiklah, pertanyaan keempat adalah jelaskan karakteristik wajib bagi Nabi sebagai seorang teladan dakwah. Yang pertama adalah solutif ataupun bijak. Pada saat Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kaum Ansor dan Muhajirin yang sedang berselisih. Kemudian Nabi Muhammad mempertemukan mereka dan membuat mereka damai agar mereka tidak berselisih lagi. Yang kedua adalah memudahkan. Setiap Nabi selalu memudahkan umatnya untuk melakukan suatu kewajibannya. Seperti Rasulullah SAW telah bersabda, jika umat muslim tidak bisa melakukan sholat dalam keadaan berdiri, ia bisa melakukan sholat dalam keadaan duduk ataupun tidur. Yang ketiga adalah tegas. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya selalu dalam keadaan tegas. Jika dia menyampaikan dakwah yang benar, dia akan tegas dan akan menyampaikan secara tegas. Keempat adalah bertahap. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara bertahap. Yang pertama dari bersembunyi, terang-terangan, dari rumah ke rumah, dan banyak lagi. Yang selanjutnya adalah menyayangi. Nabi selalu menyayangi umatnya, Nabi selalu menyayangi pengikutnya dan selalu menganggap setiap pengikutnya adalah keluarga ataupun saudara. Yang terakhir adalah memaafkan. Nabi Muhammad SAW selalu memaafkan orang-orang yang dahulu pernah ingin membunuh dia ataupun pernah membenci dia, kemudian orang tersebut ingin masuk Islam. Nabi Muhammad selalu memaafkan orang tersebut. Itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.